A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bilatan rabbani wa lillahi wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila hadrati syekhina wa sanadina al-qadr al-maqtum wal baris al-mahtum wal hatm al-hadin mahtum bil abdas al-nabi wa hadhi jami'an al-ans wa al-sulusu wa al-hali adi jami'an al-sulusu wa al-wani adi jami'an al-sulusu Salahuddin adi channel Hasan dan Nasrul Ismail dan Khair adi channel Al-Hudi adi channel Fadan dan wa sallallahu mafurahim wa sayyihim dan ladhi wa kana bismillahi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihi nadim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul seperti biasa, mengerjakan wirid, sifah hailalah dan pembacaan kitab. Untuk hari ini kita akan membacakan untuk kitab Qahwadus Sada untuk mengulang yang kemarin, masih dalam bab husnuzon wilayah ilmu. Dan untuk wilayah ilmu insya Allah hari ini selesai untuk wilayah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'lamu thumma yadhhibu ila Allah. Wa may ya'lamu thumma yadhhibu ila Allah. Siapa orang atau barang siapa orang yang berilmu, maka dia menuju kepada Allah. Nah, ilmu itu kan luas. Ilmu itu luas. Makanya tidak ada seorang pun yang mengetahui ilmu seberapapun luasnya kecuali Allah itu sendiri. Seberapa banyak pun seorang manusia itu mengetahui ilmu, itu tidak akan bisa kecuali Allah itu sendiri. Jadi ilmu yang dimiliki manusia itu ibaratnya itu kita mencelupkan jari ke samudra. Nah, saat jari kita diangkat, satu tetes air yang menetes dari jari kita itu segitu ilmu kita. Nah, selebihnya samudra yang tidak terbatas itu adalah ilmu Allah. Itu ibaratnya seperti itu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui betapa besarnya ilmu Allah itu.
Bahkan para wali-wali Allah yang mengetahuinya pun mereka itu tetap tawadu. Mereka tawadu. Mereka nggak akan mengatakan pada manusia yang lain. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Mengetahui. Salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi penampakan ilmunya Allah. Ilmu adalah sarana penting bagi manusia untuk memahami diri. Jadi, untuk memahami diri, untuk memahami diri, untuk memahami segala sesuatu, itu manusia membutuhkan ilmu. Jangankan untuk memahami apa yang ada di luar diri manusia. Untuk memahami yang ada pada dirinya pun, apa yang ada di diri mereka sendiri pun, itu membutuhkan ilmu. Yaitu untuk mendidik hawa nafsunya, amarahnya, aniniyahnya. Itu perlu ilmu. Makanya orang banyak yang berilmu tapi masih melihat perbedaan-perbedaan dalam dua hal yang berlainan. Mereka hanya melihat zohiriahnya saja kalau seperti itu. Bahkan banyak yang beramal, orang itu beramal banyak yang tanpa ilmu. Banyak orang yang beramal tanpa memiliki ilmunya. Itu penyakit itu. Orang beramal tapi tanpa ilmu itu penyakit. Penyakit hati itu. Nah, mereka yang tidak berilmu maka mustahil dia akan berjalan di atas kebenaran. Walaupun kelihatannya benar, tapi itu mustahil. Misalnya saja orang baca Quran. Orang baca Quran tapi tidak tahu ilmunya, tidak tahu harokatnya ini dibaca panjang atau pendek atau apa itu, misalnya seperti itu, maka tertolak bacaan Al-Qur'annya, itu tertolak karena tidak pakai ilmu. Iya, walaupun dia bisa baca otodidak, karena kita itu perlu guru. Makanya Allah memberikan rahmat itu agar kita mendekati orang-orang yang berilmu, agar kita bisa belajar kepadanya, agar kita paham tentang apa yang kita lakukan itu harus ada landasan ilmu. Nah, sehingga zahir batin kita berjalan di atas kebenaran. Nah, ilmu itu adalah cahaya. Nah, tapi dengan itu manusia kebanyakan itu malah menggunakan ilmu itu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat lah. Ilmu itu cahaya, tapi kebanyakan orang menggunakannya itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, saling mendengki, saling bermusuhan, saling berperang. Untuk berperang itu juga ada ilmunya. Hanya untuk membesarkan hawa nafsunya saja. Jadi bukan untuk tazkiyatun nafs dirinya, tapi malah merasa paling pintar, merasa paling benar. Makanya kalau filosofi orang Indonesia itu pakainya itu ilmu padi. Ya, semakin berilmu harusnya itu dia semakin merunduk seperti padi. Semakin dia berisi, dia itu akan semakin merunduk. Itu filosofi orang Indonesia seperti itu. Ya, harusnya yang dipakai itu ya seperti itu. Semakin orang berilmu itu harusnya semakin menunduk. Tapi kan kebanyakan orang nggak seperti itu. Kebanyakan orang semakin dia berilmu, dia semakin merasa sombong. Kebanyakan orang seperti itu, apalagi di zaman sekarang.
Zaman sekarang ini banyak orang yang tidak memakai ilmu padi itu. Saking banyaknya zikir udah merasa paling pinter. Saking banyak zikir udah merasa paling suci, paling istimewa di antara orang-orang yang lain. Merasa seperti itu. Sebab mereka itu melakukan itu tanpa ilmu. Ya. Ilmu adalah gambaran penampakan dari sifat ilahiyah agar hambanya mengambil itu untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi ilmu itu adalah penampakan dari sifat ilahiyah. Makanya untuk mengenal Allah kita itu membutuhkan ilmu. Coba kalau kita itu kalau kita nggak punya ilmu, ada orang bertanya, Allah ada di mana? Nah, Allah itu kan tidak bertempat. Allah itu kan tidak bertempat. Kalau orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mengetahui, pasti mereka akan menjawab Allah ada di sana, Allah ada di sana, dan ada di sana. Allah ada di atas. Orang atas itu juga makhluk. Masa Allah bergantung pada makhluk? Jadi Allah itu tidak membutuhkan tempat. Jadi Allah tidak membutuhkan tempat ataupun bergantung pada sesuatu, itu tidak. Ya. Makanya Allah turunkan cahaya keilmuan kepada khalifahnya di muka bumi. Nah, siapa itu khalifahnya di muka bumi? Yaitu para nabi dan para rasul. Lalu ilmunya diturunkan kepada para ulama. Nah, dan juga paling afdolnya itu adalah mursyid. Tentu saja mursyid yang kamil, yang benar-benar ruhaniyahnya itu sudah wusul kepada Allah dan juga wusul kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Syekh Ahmad Tijani berkata, sekejap saja aku berpaling dari memandang Allah dan Rasulnya, maka aku nyatakan diriku ini kafir. Coba bayangkan betapa dahsyatnya ruhaniyah beliau itu loh. Insyaallah. Betapa tingginya itu loh ruhaniyah beliau. Maka datangilah para pewaris para nabi, yaitu siapa saja yang memiliki ruhaniyah nubuwah itu adalah pewaris para nabi. Jadi siapa saja yang mewarisi ruhaniyah nubuwah itu adalah pewaris para nabi. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang terus atau selalu syuhud kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang telah kamil syuhudnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang syuhud kepada baginda Nabi dan syuhudnya itu telah kamil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ilmu itu untuk mensucikan diri, bukan untuk mensucikan apa yang ada di luar diri. Ilmu itu untuk mensucikan diri sendiri, bukan untuk mensucikan apa yang ada di luar diri kita. Itu bukan. Nah, kalau orang yang mensucikan diri, itu buahnya itu tawadu. Tawadu dia. Orang yang selalu mensucikan dirinya itu buahnya tawadu. Nah, khauf, rojak kepada Allah. Selalu fokus kepada Allah. Itu orang yang mensucikan dirinya. Tapi kalau orang yang mensucikan apa yang ada di luar diri, maka tidak ada sifat-sifat yang tadi itu. Di dalamnya tidak ada sifat-sifat yang tadi. Sifat ikhlas pun tidak ada. Maka yang seperti itu, orang yang hanya mensucikan apa yang ada di luar dirinya, maka sebenarnya dia itu belum berilmu. Tuh.
Karena tidak ada penampakan dari sifat-sifat ilahiyah pada dirinya. Jadi walaupun orang berilmu, kalau dia tidak menampakkan sifat-sifat ilahiyah pada dirinya, maka sejatinya dia itu tidak berilmu itu. Karena ilmunya itu, karena yang namanya ilmu itu melembutkan, bukan malah menghancurkan. Ilmu itu cahaya, bukan kegelapan. Tapi Allah tetap mentakdirkan manusia itu berbeda-beda. Sebab adanya baik dan buruk, maka sempurnalah kehidupan ini. Jadi manusia itu berbeda-beda. Masya Allah ya. Coba kalau kita nggak berguru tuh Pak, sama mursyid yang kamil tuh, kita nggak akan paham ilmu-ilmu yang seperti ini, nggak bakalan kita paham, nggak akan. Makanya penting yang namanya duduk di hadapan mursyid yang kamil itu penting agar diri kita itu dididik, ruhaniyah kita dididik, untuk bisa terus kepada Syekh Ahmad Tijani, kepada baginda Nabi, dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita akan menjadi tampilan-tampilan ilmu ilahiyah. Nah, kita menjadi tampilan-tampilan cahaya ilahiyah. Nah, kita menjadi tampilan-tampilan sifat robbaniyah. Tanpa ada aku, tanpa ada diri kita. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, mana. Maka kalau aku telah mencintai hambaku, aku akan menjadi pandangannya, aku akan menjadi pendengarannya, aku juga akan menjadi lisannya. Makanya beda yang namanya pendakwah dan juga mubalik, itu beda. Ulama beda, mursyid itu juga beda. Kalau Syekh Ahmad itu bilang ada Syekh Taklim, ada Syekh Tarbiyah, ada juga Syekh Tarbiyah tuh. Kalau Syekh Ahmad mengatakan seperti itu. Syekh Taklim itu hanya mengajarkan ilmu. Itu Syekh Taklim, hanya mengajarkan ilmu. Kalau ilmunya nggak dipakai marah dia. Itu Syekh Taklim. Ibaratnya Syekh Taklim itu orang seperti orang guru renang lah. Orang mengajarkan renang, tapi tidak praktek. Nah, tidak mau praktek renang di laut itu, di laut nggak mau. Itu Syekh Taklim. Nah, jadi kalau Syekh Taklim itu hanya mengajarkan ilmu, mengajarkan teori, itu Syekh Taklim. Nah, kalau Syekh Tarbiyah itu dia mengajarkan ilmu, tapi ibaratnya itu prakteknya itu cuma di pinggir pantai itu, renangnya masih di pinggir-pinggir pantai itu Syekh Tarbiyah. Nah, kalau Syekh Tarqiyah itu seperti orang yang mengajarkan renang, tapi dia langsung mengajak juga untuk berenang masuk ke dalam lautan, untuk mencari mutiara di dalam lautan itu. Itu kalau Syekh Tarqiyah. Itu ibaratnya seperti itu. Nah. Makanya yang namanya rahasia-rahasia ilmu itu tidak akan bisa didapat kecuali hanya kepada orang-orang yang khusus.
yaitu orang-orang yang jiwanya sudah wusul kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja melalui wasilah. Nah, kita yang udah masuk thariqah Tijaniyah, wasilah kita ya Syekh Ahmad Tijani. Allah berfirman dalam surat At-Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi di sini adalah Allah yang menghendaki kita. Allah yang menghendaki diri kita untuk mendapatkan ilmunya. Jadi bukan kita yang berkehendak untuk mendapatkan ilmunya Allah. Bukan, tapi Allah sendiri yang berkehendak kepada kita. Nah, makanya sebesar apapun usaha, upaya maupun jerih payah kita untuk untuk menaklukkan yang namanya pintu takdir, itu tidak akan pernah bisa merubah apapun yang sudah Allah takdirkan untuk diri kita. Itu nggak akan bisa. Nah, jadi hidup itu cuma 3 hal. Pertama, engkau harus mengetahui apapun itu yang dari Allah. Meyakini, maksudnya engkau harus meyakini apapun itu berasal dari Allah. Nah, segalanya dari Allah. Nah, ketika dapat keburukan, itu juga dari Allah, agar kita bisa memperbaiki diri. Nah, kalau kita bermaksiat, itu secara maknawiyahnya Allah itu sedang menyuruh kita untuk bertaubat. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, itu Allah sedang menyuruh kita mungkin untuk belajar tawadu. Nah, supaya kita belajar supaya tidak riya, supaya kita belajar untuk tidak ujub. Nah, susah untuk memahami itu, susah. Makanya ilmu itu membersihkan lintasan hati. Nah, kalau kita ini masih bergerak dengan lintasan hati. Kita ini bergerak masih dengan lintasan hati. Makanya membersihkan hati itu penting. Nah, makanya masuk ke dalam thariqah. Bertazkiyatun nafs. Nah, jadi kita itu butuh. Makanya kita itu butuh yang namanya mursyid yang kamil, agar kita itu terus dibimbing ruhaniyahnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi kan 3 hal ya. Yang pertama itu tadi meyakini apapun itu dari Allah, minallah. Yang pertama itu adalah minallah. Yang kedua, karena kita itu sudah sadar minallah, bahwa segalanya yang sesuatu itu berasal dari Allah. Nah, tapi kalau untuk keburukan itu berasal dari diri kita sendiri ya. Jadi maknanya itu adalah tarbiyah. Jadi yang kedua, apapun yang dari Allah itu khair. Itu yang kedua. Pertama, kita yakin apapun itu berasal dari Allah. Nah, yang kedua, segala sesuatu yang dari Allah itu khair, itu baik. Jadi apapun yang berasal dari Allah, kebaikan ataupun keburukan itu khair. Nah, kalau hawa nafsu kita itu condongnya itu pada sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu itu. Kalau dapat sesuatu yang baik, cepet banget kita bersyukur. Nah, tapi kalau dapat sesuatu yang buruk, untuk sabar saja susah, apalagi bersyukur. Nah, itu condongnya hawa nafsu seperti itu. Karena kita itu nggak sadar dalam segala sesuatu itu asalnya dari Allah yang maha baik. Itu karena kita nggak sadar itu tuh.
Makanya Al-Quran bilang, bisa jadi kebaikan di matamu itu keburukan di mata Allah. Dan bisa jadi keburukan di matamu itu adalah kebaikan bagi Allah. Nah, makanya orang yang bodoh itu adalah orang yang ikut campur dengan kehendak ilahiyah. Jadi dia tidak yang kedua ini, tidak khair. Tidak menganggap apapun yang dari Allah itu khair. Nah, akhirnya kalau seperti itu, dia itu hanya akan jadi tandingannya Allah di dalam kehidupan. Karena dia itu tidak sadar kalau segala sesuatu itu minallah, dan juga dia tidak sadar segala sesuatu itu berasal dari yang baik dan maha baik, khair. Karena tidak mungkin Allah itu memberikan sesuatu yang buruk kepada hambanya, itu nggak mungkin. Yang menjadikan sesuatu buruk itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Ego kita terlalu tinggi itu. Nah, misalnya saja kalau kita dinasehati orang ya, nah kita nggak terima itu. Itu hawa nafsu itu yang nggak terima itu. Sebenarnya nasihat itu adalah hal baik, tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, kita nggak terima itu. Kita nggak memandang, kita nggak sadar kalau segala sesuatu itu berasal dari Allah, dan sesuatu yang berasal dari Allah itu khair. Kita nggak sadar. Itu penyakit itu. Makanya kita itu sangat butuh mursyid yang kamil, agar kita bisa dibimbing tuh rohaniahnya. Kalau kita nggak duduk di depan mursyid yang kamil, ya udah, hidup kita itu akan selalu terguncang. Terus menerus hidup kita itu akan selalu terguncang. Ya, kalau seperti itu terus, ya kapan kita akan menuju kepada Allah? Jadi yang pertama tadi adalah minallah, yang kedua adalah segala sesuatu itu berasal dari yang baik dan maha baik. Nah, kita sadari, jadi kita sendiri yang membuatnya itu tidak baik. Hawa nafsu kita itu yang membuatnya itu tidak baik. Hawa nafsu kita, ego kita, emosi kita, kehendak kita, keinginan kita, hayalan kita yang bikin sesuatu itu tidak baik. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa semua hal itu adalah hal baik, nah, baru terimalah itu dengan keadaan yang ridho, dan perankan peranan yang telah Allah tetapkan di alam takdir dengan sebaik-baiknya. Jadilah hamba yang memerankan sesuatu itu dengan baik. Nah, hidup kita itu selalu terguncang karena itu tidak tahu ilmunya. Karena itu tidak tahu ilmunya, makanya kita itu selalu terguncang. Nah, makanya perbanyak ngaji. Nah, berbanyak duduk di depan mursyid yang kamil. Karena yang mahal dari ngaji itu adalah menatap wajah sang guru. Itu yang mahal. Menatap wajah orang yang menyampaikan ilmu. Nah, yang penting kita itu datang, kita lihat wajah beliau, lillahi ta'ala, kita dengerin ucapannya lillahi ta'ala, maka Allah akan jamin itu. Miftahus sa'adah suhbatun aulia. Jadi pintu keberkahan, pintu kebahagiaan adalah ketika kamu menyaksikan wajah orang yang memberikan nasihat. Miftahus sa'adah suhbatul aulia. Pintu kebahagiaan adalah ketika kamu menyaksikan wajah orang yang memberikan nasihat. Maka bersahabatlah kamu dengan para wali-wali Allah.
Nah, Ikhwan Tijani semuanya itu adalah wali. Kita harus yakinin itu bahwa semua Ikhwan Tijani itu adalah wali. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul umru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilmi. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Jadi Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Perintah Allah itu berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari ilmu Allah, itu enggak ada. Nah, bahkan kedipan mata kita saja itu adalah ilmu Allah itu. Itu adalah ilmu Allah itu. Bagaimana sebuah benda yang seperti ini bisa kedip? Bagaimana? Itu adalah ilmu Allah. Nah, tapi bisa enggak kita itu mendapatkan ilmu dari kedipan mata kita ini? Nah, susah. Nah, kita enggak akan paham, susah. Nah, makanya Allah ciptakan segala sesuatu itu supaya manusia itu bermakrifat. Supaya manusia itu bermakrifat kepada Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu menyembahku. Dan dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan apapun untuk Adam kecuali agar Adam itu mengenalku." Jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tapi hanya orang-orang khusus saja yang bisa melihat. Yang bisa melihat itu hanya orang-orang yang khusus. Karena itu adalah maknawi. Dalam segala hal itu ada ilmunya Allah dan itu maknawi. Jadi hanya orang-orang khusus yang bisa melihatnya. Jadi yang mana maknawi itu disampaikan langsung oleh Allah kepada hati para kekasihnya. Nah, kita yang belum sampai pada makom itu tinggal duduk aja di depan mursyid yang kamil. Orang yang jiwanya udah wusul. Duduk anteng istiqomah, cinta sampai mati, sodik, pasrah. Nah, ada ungkapan dari Syekh Muhyiddin Al-Arabi yaitu, jadi orang mulia di mata Allah itu gampang. Nah, tertulis saja namamu di hati seorang kekasih Allah itu sudah cukup untuk membuatmu mulia di akhirat. Nah, orang-orang yang beramal tapi tanpa ilmu itu nanti ujung-ujungnya itu jadi dukun. Orang yang beramal tanpa ilmu itu ujung-ujungnya jadi dukun. Wirid terus, wirid tanpa ada ilmu wiridnya, didatengin jin, didatengin khodam, jadi dukun nanti itu. Padahal fungsinya wirid sebenarnya bukan untuk itu. Itu karena nggak ada ilmunya. Kalau seperti itu maka sama sekali tidak mendidik ruhaniyahnya itu.
Jadi sedikit pun dia itu tidak berjalan menuju kepada Allah. Kalau seperti itu maka gimana itu yang namanya insan kamil? Astagfirullah. Para wali-wali Allah itu hidupnya ayem, tentrem. Itu karena mereka itu selalu dibimbing dengan segala sesuatu yang berasal dari Allah. Beda sama kita-kita ini. Kita itu pengennya dibimbing. Nah, tapi kehendak kita harus dipuaskan. Kita berdoa selalu berharap untuk selalu dikabulkan. Itu kehendak kita itu. Nah, ya memang benar Allah itu maha mengabulkan. Nah, tapi bukan berarti kita itu memaksa Allah loh. Bukan berarti kita memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita. Allah itu mengabulkan doa itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan sesuai dengan kehendak kita, itu bukan. Nah, manusia yang berdoa dan berharap Allah mengabulkannya, ini adalah namanya apa? Manusia yang suul adab. Jadi orang yang berdoa dan memaksa Allah untuk mengabulkan doanya, itu adalah orang yang suul adab. Berdoa tapi memaksa, itu suul adab itu namanya. Orang yang suul adab kepada Allah. Ini adalah contoh-contoh orang yang terguncang kehidupannya itu. Jauh dari petunjuk ilahiyah. Maka seorang hamba itu harus benar-benar sadar bahwa ilmu itu adalah anugerah Allah kepada hambanya. Dan sedikit pun hamba itu tidak memiliki ilmu kecuali Allah memberikan kepadanya. Nah, jiwa-jiwa para wali Allah itu mendapatkan petunjuk dan kalam ilahiyah. Nah, di dalam kitab Buhyatul Mustafid itu diceritakan bahwa Syekh Ahmad Tijani itu pernah diundang ke sebuah majelis besar. Nah, semua wali-wali kutub itu membawa benderanya masing-masing. Nah, tapi ketika Syekh Ahmad Tijani masuk, semua wali-wali itu tunduk. Nah, bahkan mereka wali-wali itu mengatakan, kami tidak tahu kenapa. Nah, kenapa mereka menunduk itu, mereka itu tidak tahu. Seakan-akan hati kami itu memerintahkan kami untuk menundukkan zuhir batin kami di hadapanmu, wahai Syekh. Wali-walinya sampai berkata seperti itu tuh. Nah, lalu Syekh Ahmad Tijani menjelaskan. Syekh Ahmad Tijani menjelaskan itu dengan untayan-untayan pemahaman dan ilmu yang mana seumur hidup mereka itu tidak pernah membayangkan. Wali-wali tadi itu seumur hidup mereka itu tidak pernah membayangkan ada ilmu dan untayan-untayan pemahaman yang mereka itu tidak bayangkan seperti itu. Tidak pernah sekalipun terbayangkan oleh mereka. Tuh bagaimana tuh Syekh Ahmad Tijani menjelaskan. Bayangkan betapa tingginya makom beliau. Betapa tingginya makom keilmuannya. Itu baru makom keilmuan loh. Itu baru makom keilmuan beliau. Makom keilmuan Syekh Ahmad Tijani. Ya, bagaimana makom kewaliannya coba loh. Maka pantaslah beliau itu adalah Al-Qutbil Maktum wal Barzail Maktum wal Khatmil Muhammadil Maklum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bersyukur kita masuk thariqah Tijaniyah. Nah, bagi kita murid-muridnya, kita itu hanya tinggal membersihkan hati saja. Tinggal kita membersihkan hati, tazkiyatun nafs, agar Syekh Ahmad itu membawa ruhaniyah kita wusul kepada baginda Nabi. Nah, nanti setelah wusul kepada baginda Nabi, nah maka baginda Nabi yang akan membawa ruhaniyah kita wusul kepada Allah.
Jadi kita sebagai muridnya, sebagai murid Syekh Ahmad Tijani itu kita itu tinggal tazkiyatun nafs. Makanya perbanyaklah sholawat fatih berjamaah dalam wazifah hailalah. Jangan sampai ditinggal. Nah, karena rugi kalau sampai ditinggal. Berjamaahnya itu rugi kalau ditinggal. Makanya orang-orang yang menyepelekan zikir wazifah hailalah yang secara berjamaah, menyepelekan zikir wazifah hailalah berjamaah, itu resikonya dua itu. Nah, satu, ekonominya akan terguncang. Nah, yang kedua, itu alam semesta yang akan terguncang. Itu kalau orang yang menyepelekan zikir wazifah hailalah berjamaah. Jadi kita itu harus benar-benar sadar yang namanya ilmu itu adalah warisan. Ingat, ilmu itu warisan. Dengan adanya ilmu, manusia itu mulia di hadapan makhluk yang lain. Dan sebab ilmu pula, manusia itu menjadi makhluk yang paling utama di sisi Allah. Nah, sebab tidak ada satupun makhluk yang bisa menerima tajalli ilmu kecuali manusia. Nah. Jadi cahaya keilmuan dikasihkan ke gunung, gunung itu nolak. Gunung nggak kuat. Dikasihkan kepada malaikat, malaikat juga nolak. Ya, karena rohaniah manusia itu diciptakan itu dengan kudrat dan iradatnya Allah. Tuh. Makanya hanya manusia yang bisa menerimanya. Hanya manusia yang bisa menerima cahaya ilmu. Karena rohaniah manusia itu diciptakan dengan kudrat dan iradatnya Allah. Dengan hembusannya Allah. Dengan kekuasaannya Allah. Dan roh makhluk yang lain itu diciptakannya itu cuma kun fayakun, jadilah maka jadilah. Nah, sedangkan roh manusia itu dihembuskan. Makanya hanya manusia yang bisa menerima cahaya ilmu. Makhluk-makhluk yang lain enggak bisa. Binatang, malaikat, batu, pohon enggak bisa. Nggak kuat mereka nolak. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, roh manusia itu diciptakan dengan hembusannya Allah, dan roh makhluk lain itu dengan kun fayakun. Makanya manusia itu sangat luar biasa itu. Nah, ruhaniahnya itu melebihi alam semesta. Itu manusia itu. Ruhaniahnya itu loh. Ruhaniahnya manusia itu melebihi alam semesta. Karena itu cahaya ilmu bisa diterima. Dalam kitab Kutubus Sito, Rasulullah pernah mengutarakan kepada Ka'bah. Jadi Rasulullah itu pernah berkata kepada Ka'bah. Ini di dalam kitab Kutubus Sito. Yaitu, ya Ka'bah, engkau adalah tempat yang suci. Semua manusia itu bertawaf kepadamu. Nah, tapi ingatlah Ka'bah, sesuci-sucinya dirimu, ruhaniah manusia itu adalah tempat yang paling suci. Jadi di alam semesta, seluruh alam semesta ini tempat yang paling suci itu adalah ruhaniah manusia. Walaupun manusianya itu bertawaf kepada Ka'bah yang suci. Dan semua makhluk itu bertawaf dengan ruhaniahnya yang suci. Ya, jadi semua makhluk itu bertawaf kepada ruhaniah manusia.
Makanya kita itu jangan sembarangan kalau misalnya berhadapan dengan wali-wali Allah. Jangan sembarangan kita. Apalagi di hadapan mursyid yang kamil. Sudah jelas-jelas mereka itu adalah orang-orang yang usul kepada Allah. Maka berhusnuzonlah kita kalau berhadapan dengan wali-wali Allah, berhadapan dengan mursyid yang kamil. Husnuzon, selalu husnuzon. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa akhorru mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygu fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasyihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran maksudnya. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, ilmu adalah rahasia ilahiyah yang takkan bisa difahami oleh akal dan hati manusia. Sebab ilmu itu cahaya ruhaniyah yang sangat besar di dalam diri manusia. Maka mereka yang dianugerahi pemahaman ilmu, maka Allah akan bukakan setiap rahasia ilahiyah. Sehingga dengan itu hambanya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Makanya banyak orang yang membaca Al-Quran banyak itu orang-orang yang membaca Al-Quran itu menyalahgunakannya itu banyak. Membaca Al-Quran mereka niatkan untuk kesaktian. Baca Al-Quran niatnya untuk kanuragan, kekebalan. Itu banyak orang yang menyalahgunakan Al-Quran. Maka ujung-ujungnya itu nantinya itu fitnah. Ya, orang seperti itu ujung-ujungnya nanti jadinya fitnah. Nah, dia mentakwil Al-Quran itu terutama ayat-ayat mutasyabihat. Sedangkan dia itu belum diwarisi oleh cahaya hakikat. Nah, jadi yang mengetahui makna ayat-ayat mutasyabihat itu hanya Allah dan orang-orang yang mendalam ilmu pemahamannya. Nah, mereka orang-orang yang mendalam ilmunya itu adalah para kekasih Allah. Para pewaris ruhaniyah nubuah. Nah, coba kalau kita nggak duduk di hadapan mursyid yang kamil. Kita akan jadi apa coba? Nah, kita ini masih tertutup zohir. Kita itu masih tertutup zohir. Syekh Ahmad Tijani dalam kitab Jawahirul Ma'ani mengatakan tentang kisah beliau dengan tentara Perancis. Dulu kan Maroko dijajah Perancis itu. Nah, Syekh Ahmad Tijani menceritakan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Jadi orang-orang penjajah itu, orang-orang kafir itu menyepelekan para kekasih-kekasih Allah. Ya, kenapa mereka itu menyepelekan? Karena mereka itu tidak
tahu. Karena mereka tertutup. Karena masih tertutup. Nah, pandangannya itu masih tertutup. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka sepelekan itu kekasih Allah. Nah, karena la ya'rifu wali ila wali. Tidak akan mengetahui wali kecuali dia itu memang wali. Nah, orang-orang kafir tadi itu kan enggak, karena mereka menyepelekan karena mereka itu tertutup, masih tertutup, pandangannya tertutup. Nah, kan banyak itu di zaman sekarang. Orang mengatakan itu wali, itu wali, itu wali. Ya, orang mengatakan seperti itu bukan karena dia wali, bukan karena dia tahu itu wali, bukan karena dia wali, tapi karena memang ya banyakan karena husnuzon aja. Banyakan orang berkata seperti itu karena husnuzon, karena keyakinan mereka. Jadi bukan karena wali. Makanya duduk di depan mursyid yang kamil biar kita itu dibimbing dan diberi pemahaman. Kalau tidak, maka kita itu tidak akan pernah paham akan ilmu-ilmu Allah. Itu enggak akan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi kenapa kita itu hanya diberi pengetahuan sedikit tentang roh itu agar kita itu mau berjalan menuju pada Allah. Namun mereka yang meletakkan ilmu hanya dalam wilayah zohir, maka sedikit pun cahaya itu tidak akan menghantarkan mereka, melainkan hanya membesarkan syahwat nafsu mereka. Sehingga mereka mentuhankan diri mereka sendiri sebab ilmu. Dan dengan keadaan yang buruk itu, akhirnya manusia sibuk dengan perkara pada manusia yang lain. Tapi mereka tidak sadar penyakit di dalam diri mereka sendiri. Jadi maksudnya meletakkan ilmu hanya dalam wilayah zohir, itu maksudnya ilmu itu hanya yang sesuai dengan syahwat nafsunya saja. Nah, orang-orang yang seperti ini itu yang nantinya akan membuat perpecahan dan fitnah. Karena ilmu itu hanya ditaruh di zohir. Maka orang yang diberikan anugerah ilmu, maka hati mereka itu akan dipenuhi dengan rahmat robbaniyah. Dan mereka berjalan menuju kepada Allah. Itu orang-orang yang dianugerahi ilmu. Nah, ini yang mahal ini. Yang mahal kan ini. Ilmu itu berasal dari 3 huruf. Yaitu alif lam mim, itu kata Imam Ghazali. Ilmu alif lam mim. Alif maknanya iliyin. Jadi orang yang berilmu itu memiliki derajat yang tinggi dan surganya bersama para nabi dan rasul. Makna iliyin itu adalah tinggi. Iliyin itu maknanya itu tinggi. Iliyin itu tinggi. Itu iliyin itu bentuk jamak dari al-a'la. Al-a'la. Itu iliyin. Jadi kenapa orang yang berilmu itu memiliki tempat yang tinggi? Itu karena untuk mendekatkan diri mereka itu kepada Tuhannya. Karena itulah orang yang berilmu itu memiliki derajat yang tinggi. Jadi yang ditinggikan itu batinnya ya, yang ditinggikan itu batinnya.
Jadi yang ditinggikan itu batin. Maka bersihkanlah batin kita. Jadi semakin jiwanya sujud, manusia itu kalau semakin jiwanya sujud, maka itu dia itu akan semakin tinggi, ya, semakin dekat menuju kepada Allah. Itu kalau jiwanya sujud. Jadi tempat yang tertingginya manusia itu di dalam jiwanya. Nah, tempat tertingginya manusia itu di dalam jiwanya, rohaniahnya. Semakin jiwanya suhud itu semakin tinggi, maka dia itu akan derajatnya semakin tinggi, akan semakin dekat kepada Allah. Tapi bukan berarti Allah ada di atas ya. Jangan diibaratkan. Maksudnya ini kan derajat. Yang kedua, huruf yang kedua itu lam. Lam itu maknanya latif atau lembut. Nah, latif itu juga terdiri dari 3 huruf, la, to, fa. Nah, orang yang berilmu itu zahir batinnya itu penuh dengan kelembutan kepada segala sesuatu. Nah, maknanya itu kelembutan yang seperti apa itu? Jadi maknanya itu dari 3 huruf latif itu, la, to, fa. Yaitu la-nya itu laisa. Laisa itu tidak ada sama sekali. Jadi orang yang lembut jiwanya, orang yang latif, yang penuh cinta dan kasih sayang, itu tidak ada sama sekali dia itu sibuk dengan makhluk. Tidak ada sama sekali, laisa. Jadi maksudnya itu dia tidak ada sama sekali sibuk dengan makhluk. Jadi dia itu hanya sibuk kepada Allah. Itu makna dari huruf lam, laisa. Dia itu melakukan segala sesuatu itu hanya karena Allah. Nah, huruf yang kedua dari latif itu to. Maksudnya itu ato'ah, tunduk. Akal, hatinya, jiwanya tunduk kepada setiap apa yang Allah tentukan di dalam hidupnya. Sehingga dia itu meyakini dengan sabar dan syukur. Nah, huruf yang ketiga dari latoif adalah fa. Maknanya adalah fihi. Di dalam. Fihi, di dalamnya. Jadi dia itu sadar. Dia itu berjalan di dalam kekuasaan Allah. Sama sekali dia itu tidak punya daya dan kekuatan kecuali kehendak dan kekuatan dari Allah. Jadi pasrah itu dia kepada Allah. Ah, Masya Allah, indahnya itu orang yang hidup seperti ini. Huruf yang ketiga tadi dari ilmu adalah mim. Alif lam mim. Maknanya adalah mukmin. Mukmin. Orang yang beriman. Nah, orang yang berilmu itu memiliki iman yang kokoh dan kuat, serta keyakinan atau syuhud yang hak. Maknanya itu sadar, jiwanya itu sadar. Nah, maknanya itu sadar, jiwanya sadar. Ilmu itu dianggap oleh para hukama adalah salah satu taman-taman surga yang turun ke dunia. Jadi para hukama menganggap ilmu itu adalah taman-taman surga yang turun ke dunia. Itu majelis taklim. Majelis taklim. Kita wirid wazifah hailalah jamaah itu juga termasuk taman-taman surga. Makanya bersyukur kita ini udah dideketin sama Allah. Kita masuk thariqah itu udah dideketin untuk menuju pada Allah. Syukur kita. Syukur kita dengan lingkungan yang membawa kita itu kepada Allah dan Rasulnya. Dengan madad dan istimdad dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengungkapkan bahwa
Man kana fi thalibil ilmi kana jannati. Barang siapa yang belajar ilmu agama Allah, maka dia itu sedang berada di dalam surga. Nah, mereka yang berletih-letih mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan atas perihal dirinya. Namun hawa nafsu yang besarlah yang membuat kita berat untuk belajar akan ilmu-ilmu Allah. Ini adalah penyakit yang sulit. Penyakit yang sulit itu. Kita merasa benar dengan apa yang kita lakukan. Kita merasa benar dengan apa yang kita lakukan, itu penyakit. Sedangkan kita itu tidak mengetahui ilmu atas hak itu dari aspek-aspek zuhir dan batinnya. Jadi nggak akan pernah kedidik itu hawa nafsu. Kalau seperti itu nggak akan pernah kedidik itu. Ujung-ujungnya sibuk nyalahin orang, nyalahin sama keadaan, nyalahin sama kehidupan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 43, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, makanya nggak bisa kita itu memahami apa yang Allah kehendaki kecuali dengan majla. Dan majla yang paling besar itu adalah baginda Nabi SAW. Dan setelah itu adalah orang-orang yang diwarisi ruhaniyah beliau. Itu juga majla. Nah, dari situ bisa kita lihat perumpamaan ini. Makanya mengenal Allah itu bukan dari kitab. Nah, itu dari majla. Syekh Ahmad Tijani bilang di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, bermarifat kepada Allah itu bukan dari kitab, bukan dari lisan, bukan dari ungkapan, bukan dari istilah dan simbol. Tapi bermarifat kepada Allah itu karena majla. Karena kita itu mengambil sesuatu yang ada di dada guru kita. Jadi bermarifat kepada Allah, kita itu menyelam. Kita menyelam lalu mengambil apa yang ada di dalam dada dari guru-guru kita. Nah, caranya ya kita tinggal hikmat, mahabbah, husnuzon. Nanti guru kita itu yang akan mewariskannya kepada kita. Apa yang ada di dalam dada beliau itu akan diwariskan kepada kita. Kita tinggal hikmat, mahabbah, husnuzon, sodik. Nah, seperti itu. Tazkiyatun nafs. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 16. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudorotan bagi diri mereka sendiri? Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau sama gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Nah, katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi maknanya ketika kita itu udah benar-benar mendapatkan cahaya ilmu Allah, kita itu akan diwarisi cahaya Furqan. Nah, sehingga kita itu bisa melihat baik dan buruk yang ada pada diri kita. Sehingga kita itu nantinya akan paham jalan-jalan, lorong-lorong yang suci untuk menuju Allah. Kalau kata Imam Ghazali, orang-orang yang mengambil cahaya-cahaya nubuwah, mereka akan melepaskan akhlak-akhlak buruk, akhlak-akhlak kebinatangan,
dan diganti dengan akhlak-akhlak malaikat, dengan sifat-sifat malaikat, dan mereka membuang sifat-sifat buruk mereka dan mereka ganti dengan jiwa-jiwa yang sempurna, sifat-sifat akhlak yang sempurna kepada Allah. Sehingga mereka mampu berjalan menuju lorong-lorong suci, menuju Allah. Nah, orang-orang yang sudah paham untuk mendapatkan cahaya Furqan itu, mereka itu akan melepas setiap apa yang buruk karena mereka rindu untuk menuju Allah, sehingga mereka itu tidak salah langkah ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau kelas kita mah nggak kayak gitu. Hawa nafsu kita masih gede, ego kita masih gede. Nah, kita merasa taat, kalau kita itu merasa taat. Padahal dapat stempel ketaatan aja belum. Tapi kita seringnya merasa taat. Jadi, walaupun bacaan Quran kita luar biasa, wirid kita banyak, itu belum tentu kita itu dapat stempel ketaatan, itu belum tentu. Nah, kalau kata Imam Ajibah, hati-hati kamu itu dengan jiwamu ketika kamu itu seperti emas sepuhan. Ini maksudnya itu kamu itu kuningan tapi bilangnya emas. Jadi hati-hati itu dengan kita merasa taat. Itu seperti kita itu kuningan tapi ngakunya emas itu. Itu kita merasa taat itu seperti itu. Itu karena kurang ilmu itu. Jiwa kita itu belum terdidik untuk berjalan mengenal Allah. Nah, Syekh Ahmad Tijani bilang di dalam kitab Wassoya, yaitu orang-orang yang seakan bilang, ya udah kalau seperti ini aku akan sabar. Nah, tapi disuruh ngaji nggak mau. Itu adalah orang-orang yang songong itu. Jadi dia itu menentang Allah itu. Nah, makanya hidup di dunia itu bukan kehendak diri kita sendiri, itu bukan. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Jadi dunia di dalam diri kita itu terlalu besar. Dunia di dalam diri kita itu masih terlalu besar. Jadi sehingga kita itu melihat akhirat itu kecil. Nah, dunia ini itu udah dijamin sama Allah. Kehidupan di dunia ini itu udah dijamin sama Allah. Nah, kalau akhirat itu kan belum. Akhirat itu kita belum dapat jaminan dari Allah. Tapi kalau hidup di dunia itu kita udah dijamin. Hidup kita udah dijamin, rezeki kita udah dijamin, jodoh kita udah dijamin. Nah, akhirat itu yang belum. Nah, coba kalau Allah balik itu. Coba kalau Allah balik akhirat yang udah dijamin, terus dunia yang belum dijamin. Pasti kita itu akan lebih belangsak. Nah, dunia yang udah dijamin aja, hidup kita itu masih belangsak. Apalagi kalau Allah balik akhirat yang udah dijamin, pasti hidup kita itu lebih belangsak. Lah anu dijamin iki akhirat teh. Nang dunia ya uripe segeleme dewek.
Dunia itu kan udah jelas di depan mata, sedangkan akhirat itu masih goib. Nah, itu adalah penyakit manusia seperti itu tuh. Nah, jadi kita ini belajar ilmu itu hanya sesuai akal dan hawa nafsu kita saja. Nah, kita itu nggak ikhlas menuju Allah. Nah, makanya didiklah jiwa kita. Kita ini belum ridho dengan apa yang Allah tentukan. Ya, orang tua ngomel, kita marah. Dagangan sepi, ngeluh. Diputusin pacar, bete. Dimarahin bos, emosi. Ya, istri ngomel-ngomel, kita marah-marah. Ya, itu. Kita itu belum ikhlas untuk menuju Allah itu. Itu kita belum ikhlas. Itu. Di dalam kitab Al-Hikam dikatakan, istirahatkan dirimu dari hawa nafsumu agar kamu bisa berjalan menuju Allah. Jadi kalau kita mau berjalan menuju Allah, maka hawa nafsu kita itu istirahatkan. Jangan malah dibesarkan. Nah, dunia ini akan menyulitkan kita untuk melanjutkan kehidupan alam berikutnya. Ya. Karena dunia itu terlalu besar. Dunia dalam diri kita terlalu besar. Itu nantinya akan menyulitkan perjalanan kehidupan kita di alam yang berikutnya. Di alam barzakh itu. Nah, itu karena dunia yang terlalu besar di dalam diri kita. Karena kita itu belum bisa menerima rahmat Allah. Nah, tapi kita udah merasa taat. Itu penyakit itu. Penyakit manusia seperti itu. Jadi yang namanya sholatmu, ibadahmu, semua amal ibadahmu itu bisa hancur dengan yang namanya riya dan ujub. Nah, karena hanya ada dua amal yang tidak akan hancur, yaitu zikir dan sholawat. Jadi sholat, puasa, zakat itu bisa hancur. Kecuali kalau zikir dan sholawat. Makanya hidup kita itu harus penuh rahmat agar kita itu dirahmati. Nah, kalau kita nggak mau merahmati ya jangan harap kita itu akan dirahmati oleh Allah. Kita itu mau jadi ahli ibadah aja masih bohong. Mengharap surga aja masih bohong. Nah, karena itu janganlah kita pernah merasa kalau diri kita ini taat. Jangan pernah merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah merasa diri kita ini lebih benar daripada orang lain. Karena kalau kita merasa itu penyakit itu penyakit berat. Dengan ilmu akan lahir cahaya furqan, bukan untuk membedakan antara kamu dengan yang lainnya, tapi menampakkan setiap perkara baik dan buruk yang ada di zahir batin kita. Ya, cahaya furqan itu untuk mendidik diri kita. Kita ini salah apa enggak itu. Makanya manusia kalau melakukan hal buruk itu hati kita itu pasti akan merasakan ada sesuatu lah. Kalau kita melakukan hal buruk, kita itu pasti akan ngerasa ada sesuatu yang kita rasakan. Tuh. Sesuatu seperti kesadaran apa gitu loh kalau kita melakukan hal buruk. Ya, itu cahaya furqan itu tuh. Tapi kalau kita nggak punya guru, nggak punya mursyid yang kamil, nah, akhirnya ya nggak akan kedidik. Akhirnya kita tetap merasa taat. Nah, jadi itu imbasnya jika cahaya furqan itu tidak terdidik di depan mursyid yang kamil. Makanya penting untuk duduk di depan orang yang ahli ilmu faqihu fiddin, yang paham tentang syariat dan hakikat, sehingga kita dibimbing dalam menjalani kehidupan ini. Mereka yang rindu hatinya dengan ilmu dan tempat ilmu, maka mereka mendapatkan pandangan khusus dari Allah. Maka guru kita menasehati kita agar
Berjalanlah menuju ilmu Allah dengan hati yang bersih. Dan siapkan wadahmu itu dengan baik, agar air yang baik pun tercurah ke dalamnya. Dan sodiklah di dalam mempelajarinya. Allah berfirman dalam Quran surat Mujadilah ayat 111. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fa'sahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansurzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Orang-orang yang beriman, demi Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah bersabda, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan rahmatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tobroni. Salah satu keutamaan menuntut ilmu adalah membuat kita itu lebih takwa kepada Allah. Nah, hal ini tertulis dalam hadis baginda Nabi, barang siapa menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, ilmu yang dimaksud di sini itu ilmu yang membawa kita untuk mendidik ruhaniyah. Itu ilmu yang dimaksud itu ilmu yang membawa kita untuk mendidik ruhaniyah. Jadi kalau ilmu diletakkan di zohir, maka tidak akan membawa diri kita menuju surga. Nah, kita mengharap surga aja masih bohong. Kita ibadah aja masih bohong. Nah, habis sholat gibahin orang, itu kan namanya bohong. Habis sholat gibahin orang, itu kan berarti kita mengharapkan surga tapi bohong, masih bohong. Nah, habis sedekah, riya, itu bohong berarti itu. Nah, habis nolongin orang di jalan, ujub, sombong langsung. Astagfirullah. Makanya bersyukur kita masuk thariqah Tijaniyah. Sejelek-jeleknya kita, Allah itu akan tetap cinta asalkan kita itu istiqomah dalam amalan-amalan di dalam thariqah ini. Insya Allah barokah, selamat dunia akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Turmuzi sebagai berikut. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Masya Allah, betapa tingginya itu coba. Orang yang mencari ilmu. Jadi orang yang sedang mencari ilmu itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dikatakan bahwa Rasul bersabda, orang yang menuntut ilmu itu kalau dia mendengarkan syekhnya, maka sama saja dia bersedekah 1000 ekor kuda. Dan bila dia mencatat apa yang disampaikan oleh syekhnya, maka dia seperti bersedekah 7000 ekor kuda. Yang besar-besar tuh kudanya, di jalan fisabilillah. Dan barang siapa yang mendengar, mencatat, dan melihat syekh atau mursyid yang menjelaskan ilmu itu tentang Allah dan Rasulnya, maka orang itu seakan-akan dia itu sedang memandangku. Maksudnya memandang Rasulullah. Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, yaitu dalam Sahih Muslim. Orang yang menuntut ilmu agama Allah, maka semua ikan di laut, apapun jenisnya ya, itu ada kepiting, ikan anemoa, ikan hiu, ikan putri duyung, apa aja. Itu semua pokoknya jenis ikan di laut lah, itu semua itu akan beristighfar
untuk orang itu, orang yang menuntut ilmu agama Allah. Ya, coba kalian bisa bayangkan kan berapa jumlahnya itu loh ikan di laut. Berapa banyak istighfar yang mereka ucapkan untuk orang yang menuntut ilmu. Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain lagi, yaitu barang siapa dia menuntut ilmu agama, niatnya lillahi ta'ala, lalu duduk berkumpul dengan orang-orang ahli zikir dan ahli ilmu, bersusah payah dalam menuntut ilmu, dan mendengar nasihat-nasihat untuk mengingatkan dia kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah turunkan 70.000 malaikat dari depan rumahnya sampai menuju tempat ia menuntut ilmu agama. Lalu Allah perintahkan malaikat itu untuk meletakkan sayapnya sebagai alas ia berjalan. Itu adalah sebagai bentuk bahwa Allah itu memuliakan orang yang menuntut ilmu itu. Makanya semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam mengaji. Nah, ketika menuntut ilmu, kita itu juga perlu untuk memupuk rasa rendah hati di dalam diri. Sebab kalau tidak, maka kita itu akan bisa menjadi orang yang congkak. Nah, kalau selalu merasa lebih baik dari orang lain. Rasul bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yaitu belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Jadi rendah hatilah di hadapan syekhmu, rendah hatilah kepada beliau. Jadi jangan baru belajar 1-2 hadis udah sok-sokan, udah kayak pendekar turun gunung gitu. Baru belajar 1-2 hadis sudah sok-sokan. Ilmunya masih dikit tapi gayanya selangit. Jangan seperti itu. Ya biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Lagian juga ilmu bukan milik kita. Ilmu itu milik Allah. Nah, kita mendapatkan ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk mengajak orang-orang yang terdekat kita untuk bertakwa kepada Allah. Jadi bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk berdebat, bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain, tapi itu untuk mendidik jiwa kita sendiri. Keistimewaan ilmu dan wawasan itu berlangsung sampai akhir kehidupan seseorang. Rasulullah bersabda, jika seseorang manusia itu mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi amal itu akan terputus ketika orang itu sudah mati. Nah, makanya kalau belajar ilmu itu juga harus ilmu yang bersanad. Nah, kalau yang kita belajar ilmu yang tidak bersanad, maka itu kurang manfaatnya. Nah, contohnya kita belajar agama tapi otodidak, kita belajar dari buku-buku. Nah, itu kurang manfaatnya itu, karena kita itu bukan belajar dari manusia. Nah, makanya karena kita ini manusia, maka belajarlah kepada manusia, belajarlah kepada seorang guru. Karena itu Allah menurunkan para nabi dan para rasul, yaitu dari bangsa manusia. Nabi dan rasul itu Allah turunkan dari bangsa manusia, agar kita itu bisa mengambil sesuatu itu dari yang serupa. Kecuali juga kalau kita belajar dari kitab, tapi kita pernah belajar dari orang yang mengarang kitab, itu nggak apa-apa, itu sanadnya nyambung itu. Nah, makanya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada tawasul itu untuk menyambungkan, itu tawasul itu untuk menyambungkan.
Makanya cari ilmu itu yang wasil, yang bersambung sanadnya itu sampai Rasulullah. Nah, bersyukur guru-guru kita ini ilmunya itu wasil semua itu. Nah, bahkan ijazah ilmunya itu muwajahah. Guru-guru kita ijazah ilmunya itu bahkan muwajahah, bertatapan muka langsung. Bisa juga kalau dalam istilah lain itu mengambil ilmu itu bisa juga dengan ruhani. Misalnya kita baca kitab, tapi kita itu belum pernah bertemu dengan orang yang mengarang kitab tadi. Nah, tapi kalau jiwa kita udah wusul, maka kita akan tersambung. Nah, contohnya saja adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini belum pernah ketemu dengan Nabi, itu belum pernah. Nah, tapi Nabi mengenalnya. Uwais Al-Qarni itu belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi Nabi mengenalnya. Itu karena jiwanya Uwais Al-Qarni itu udah wusul kepada baginda Nabi. Bahkan Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu kalau misalnya kalian bertemu dengan orang yang ciri-cirinya ini begini, itu namanya adalah Uwais Al-Qarni. Dan bila aku Rasulullah telah wafat, maka mintalah doa kepadanya, maka engkau akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah. Itu pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali tentang Uwais Al-Qarni. Makanya orang-orang yang jiwanya wusul, bukan hanya ilmunya saja yang wusul, tapi jiwanya juga udah wusul, itu mantap itu. Nah, udah mantap itu udah fokus kepada Allah. Maka Allah pasti akan memandangnya itu dengan pandangannya khusus. Syekh Ahmad Tijani berkata di dalam kitab Hakikatus Syekh, kalau kamu udah bertemu orang yang seperti itu tadi, dengan kriteria-kriteria tadi, yang jiwanya udah wusul, bukan hanya ilmunya saja, maka jangan kamu berpaling lagi. Udah cukup, satu guru itu cukup. Maka fokuslah kepadanya. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwasanya kegiatan menuntut ilmu itu bersifat wajib bagi kaum orang muslim. Kewajiban ini tidak memandang gender ataupun status sosial. Yaitu ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Faridatul ilmi mana tadi? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi harus ada ilmu dulu baru beramal. Nah, jika tidak, maka amal itu akan tertolak. Sholat nggak ada ilmu, ya sholatnya tertolak. Baca Quran nggak pakai ilmu, nggak ada ilmu, ya baca Qurannya tertolak. Sedekah nggak pakai ilmu, jiwanya rusak, ya sedekahnya tertolak tuh. Makanya yang namanya menuntut ilmu itu lebih wajib daripada menjalankan ibadah, daripada beramal. Itu lebih wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu pun jangan sembarangan. Nah, kita tahu ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa dan lain-lain. Tapi kita belum tahu rohaniyah ilmunya. Maka jangan sembarangan. Makanya kita itu perlu datang kepada mursyid-mursyid yang kamil, yang paham akan hal itu, paham akan rohaniyah ilmu, agar kita juga akan terbimbing, terdidik, dan sehingga kita akan menjadi paham pula.
Nah, salah satu keutamaan menuntut ilmu adalah membuat kita lebih takwa kepada Allah. Sebagaimana hadis yang tadi dijelaskan. Yaitu barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, warisan yang paling berharga di bumi ini bukanlah harta ataupun kekayaan semata, melainkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Sebagaimana hadis berikut, yaitu keutamaan orang berilmu itu di atas ahli ibadah, bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh ia telah mengambil keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud. Ini di dalam kitab Kutubus Sito Sunan Abu Daud. Nah, jadi yang diwariskan para nabi itu maksudnya adalah kemakrifatan ruhaniyah yang wusul. Jadi ilmu adalah kemakrifatan. Maka mereka yang berilmu pastilah bermakrifat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kajian kopi hitam bab husnuzon wilayah ilmu. Untuk wilayah ilmu alhamdulillah udah selesai. Di lain kesempatan insya Allah kita akan masuk ke wilayah yang berikutnya. Tapi masih dalam bab husnuzon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima walika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniya kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muriduna ilmun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.